Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh narasumber kita, dan insya Allah bertemakan 4 hakikat pertemuan dan perpisahan manusia yang insya Allah akan dipaparkan oleh narasumber kita, Ustaz Dian Kardian SHI LSE. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Seksi Umat Islam, rekan-rekan penyuluh yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah di pagi hari yang baik ini kita bisa berjumpa di agenda penyuluh menyapa, yang mana pada hari ini merupakan jadwal terakhir di 2023. Bapak Ibu yang berjaga bisa mendaftarkan diri untuk jadi narasumber dan moderator, silakan kamu kirim linknya untuk tahun 2024 murni bagian P3K, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin di waktu singkat ini saya akan sedikit melaporkan sebuah topik kajian, yakni 4 hakikat pertemuan dan perpisahan manusia. Sesungguhnya saat ini kita sedang berjumpa di alam dunia. Kita berjumpa dan juga kadang berpisah. Justru perjumpaan itu awal dari perpisahan. Tak mungkin ada perpisahan pada perjumpaan atau pertemuan. Di hari ini kita bertemu, insya Allah kita berpisah. Cuma topik ini lebih luas lagi, bukan hanya itu, tapi nyambung ke akhirat. Ada 4 kemungkinan kalau kita bukan Al-Quran. Yang pertama ada manusia yang bertemu di dunia tapi tak bertemu di akhirat. Bertemu, berjumpa, berkumpul, bercengkrama, berumah tangga, bekerja, berinteraksi di dunia, tapi ketika wafat tak akan bertemu lagi. Yang pertama. Yang kedua, ada manusia yang di dunia nggak pernah berjumpa, tapi kelak akan berjumpa di akhirat. Ini kebalikan yang pertama ya. Yang ketiga, manusia yang berjumpa di dunia tapi kelak akan bermusuhan di akhirat. Yang ketiga, di dunia berjumpa, berteman, bersahabat, biasa berkumpul, berumah tangga, tapi kelak akan bermusuhan di akhirat. Gak mau berjumpa karena ada problem hubungan antara mereka. Yang keempat, berjumpa, berkumpul, berteman, berkeluarga, bersahabat di dunia, dan kelak bersua di surga. Ada 4 kalau terbongkar Al-Quran, 4 kemungkinan. Yang pertama, orang berjumpa di dunia tapi nggak lagi jumpa di akhirat, yaitu pertemanan bersama orang kafir, orang musyrik, atau orang munafik yang membuat dia keluar dari Islam. Mereka ini walaupun di dunia cepat malayu, rasa kacaya di Saudi, selebat itu aku kalau malayu, reket kayak perampok itu bersahabat dekat, berteman, berkeluarga.
itu adalah pertemuan orang kafir. Kita kenal tokoh dahulu zaman jahiliyah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan yang lain. Mereka itu kompak memusuhi Rasulullah. Bahkan Abu Lahab dengan Ummu Jamil istrinya yang kompak memusuhi Nabi sampai ada surah Al-Lahab. Mereka meninggal tak akan pernah bisa bertemu lagi. Itu yang kedua, orang yang di dunia tak pernah jumpa, tapi kalau akan berkumpul di akhirat, yaitu pertemuannya umat Muhammad yang tak pernah jumpa dengan beliau kelak di akhirat. Kita sering berdoa tiap hari dalam Al-Fatihah kan, Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal An'amta 'alaihim. Ayat ini menggambarkan bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala ke jalan lurus sebagaimana orang terdahulu yang soleh-soleh itu Allah kasih nikmat kepada mereka, Allah anugerahi kepada mereka hidup di atas Islam yang benar. Maka di dalam tafsir digambarkan bahwasanya nyambung dengan surah An-Nisa ayat 39. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang terdahulu. Jadi kita mungkin saat ini gak pernah ketemu dengan kanjeng Nabi, cuma namanya aja yang masyhur di kalangan umat Islam, tapi kita gak pernah jumpa dengan beliau. Insyaallah taala kita akan jumpa dengan beliau kalau kita mentaati beliau, mencintai beliau. Bahkan mulai dengan kanjeng Nabi, dengan orang terdahulu, para syuhada akan berkumpul, kita akan berjumpa. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Asim bin Malik mengatakan, Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Aku cinta kepada Umar, aku kepada Utsman. Aku yang akan kumpul dengan mereka kelak di surga. Yang kedua, orang yang tak pernah jumpa dengan tidak akan berkumpul di untuk kita kumpul dengan para sahabat, dengan para syuhada, para anbiya tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di dunia berjumpa, berkumpul berkawan sahabat, tapi tidak bermusuh. Digambarkan dalam surah Al-Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kelak akan suatu kondisi orang berlari tidak mau mendekat dari keluarganya, dari ayah ibunya, dari anak istrinya, dari pasangan kalau mungkin tidak sebagainya. Kenapa ada hubungan antara mereka? Di dunia pertemuan, di dunia bersahabat, berkumpul di rumah tangga, di keluarga. Ketika meninggal dunia akan bermusuhan. Yaitu orang tua yang tak mendidik anak-anaknya, orang tua yang curjil kebanyakan pemahamannya mereka yang hendak pemahamannya, ada yang hendak pemahamannya. Harusnya setiap malam orang tua mengabsen anak-anaknya, sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam mengabsen anak-anaknya saat mau meninggal dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca ayat surah Al-Baqarah di juz awal yang terakhir. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubul maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah Anda menyaksikan saat-saat Nabi Yakub wafat? Apa yang kata kepada anak-anaknya? Satu kata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah sebelum nanti? Mau meninggal dunia dan dihiraukan, bukan karena akan kau makan dan kau pakai akan kau sembah. Setiap hari kita mati dengan tidur, maka para ayah, para ibu
sebelum tidur lelap, cek anak-anaknya, adakah sholat, adakah ngaji, siapa kawan di mana berteman. Insya Allah kita akan bisa setiap hari. Ingat, an-naumu nisful maut. Setiap hari kita menghadapi kematian. Karena tidur itu adalah mati. Maka apakah sedang bangun tidur? Apa dulu? Kalau tak mencatat, semua yang berubah baik. Alhamdulillah di akhirnya bahwa segala pun oleh Allah saya mati. Kalau mati dari malam, maka para ibu pakainya itu diberikan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum itu cek anak-anaknya, adakah anda mengajar, adakah anda siapa kawan menerima? Bukan orang tua juga, kita semua. Mungkin para ibu pernah mendengar hadis muflis ya. Ada tentang bangkrut itu, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang ia mati membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi selama itu dia mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, memukul orang, menyakiti orang ini, maka kelak akan ditutup orang yang dizalimi. Dia akan bermusuhan. Mana saya pernah nemu orang berulang. Pernah nyokot orang segera. Bahkan sudah salah ketika di akhirat bermusuh. Maka kalau berteman supaya tak bermusuh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berjumpa di dunia, bersua di surga. Itu yang kita harapkan bersama. Para ayah, ibu, anak, kumpul di surga. Allah jadikan waladzina amanu wa tabi'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim syai'in kullu bima kasabu. Surah Al-Qur'an ayat 21. Orang yang beriman dan iman mereka diikuti oleh anak cucu mereka, dzurriyyah mereka, anak cucu, apalagi anak cucu, buyut, dan orang lain sibuk. Kalau soleh semuanya alhaqna bihim dzurriyyah. Kalau mereka himpun mereka di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha yang keempat ini. Bagaimana mungkin kita berumah tangga, bahkan berteman ini kita akan kumpul surga kalau sama-sama iman. Wakilan salaman salaman. Kalau tidak ada jumpa saling mengatakan selamat ya Mas. Jadi mungkin itu 4 yang saya lakukan Al-Quran, 4 kemungkinan terkait dengan pertemuan dan perpisahan manusia. Yang pertama, bertemu dunia tak bertemu lagi di akhirat. Yang kedua, tak pernah bertemu dunia akan bertemu di akhirat. Yang ketiga, bertemu dunia tapi bermusuhan. Yang keempat, bertemu dunia bersua. Semua kita mendapatkan yang kedua dan yang keempat ya. Yang kedua kepada Rasulullah dengan para syuhada, para masyarakat dahulu. Yang kedua kita berteman di dunia, berjumpa lagi. Jika mungkin mana yang dapat saya sampaikan beberapa manfaatnya. Aku boleh hadza wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.